Halo kawan relawan, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membagikan tentang cara pengisian SPT tahunan badan, khususnya badan yang menggunakan penghasilan final sesuai dengan PP 23 tahun 2018 atau yang lebih kita kenal dengan PPh final UMKM setengah persen. Nah, di depan saya sudah ada formulir SPT tahunan badan yang akan kita gunakan. Terdapat begitu banyak formulir yang bisa kita isi, dan tentunya tidak semuanya kita isi, teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara pengisian secara singkat dan paling mudah dimengerti untuk semua kalangan. Pertama, karena di sini terdapat kolom berwarna merah, maka kita harus mengisinya. Harusnya bisa kita isi dengan kode daerah jika menggunakan telepon. Namun di sini saya hanya akan sebatas mengisinya dengan kode 62. Saja. Jika tidak kita isi, kita tidak akan bisa beralih ke formulir yang lain. Nah, di sini saya sudah membuat list bagian mana dari formulir tersebut yang harus kita isi. Pastikan rekan-rekan relawan melakukan pengisian dari paling belakang. Di sini kita harus mulai mengisi dari form 1A. Langsung saja kita lompat ke formulir 1A yang berisi tentang penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini ketika badan memiliki aset, maka kita harus mengisi daftar penyusutannya. Klik saja tambah, pilih jenis hartanya, kelompok, dan seterusnya. Nah, untuk nilai sisa buku fiskal awal tahun kita isi sesuai keadaan senyatanya. Di sini kita asumsikan adalah menggunakan harga perolehan di bulan 1 2021 sehingga nilai awalnya adalah masih utuh. Untuk catatan bisa kita skip dengan mengisi huruf strip saja, karakter strip seperti ini. Kemudian isi jumlah penyusutan komersial. Nah, jika jumlah penyusutan fiskal dan komersial akan menghasilkan selisihnya 0, namun jika berbeda akan menampilkan sisa selisihnya yang akan dibawa ke koreksi fiskal positif atau negatif di lampiran induk. Lanjut saja, jika sudah terisi semua, kita lompat ke lampiran 5. Di lampiran 5 berisi tentang daftar pemegang saham dan juga daftar susunan pengurus dan komisaris. Langsung kita isi saja. Kan untuk persentase di sebelah sini sudah 100 ya teman-teman. Apabila sudah terisi seperti ini, kita bisa lanjut ke lampiran 4. Di lampiran 4 ini kita akan memasukkan data
pajak penghasilan final yang telah kita bayar. Nah, geser ke bawah, lalu klik tambah. Ketikkan jenis penghasilannya. Misalnya omset selama 1 tahun adalah sebesar 120 juta, tarif 0,5%, PPh terutang sudah terisi otomatis dan sesuai dengan yang pernah kita bayarkan sebelumnya. Nah, di sini apabila perusahaan rekan-rekan semua menggunakan mendapatkan penghasilan lain, bisa diisi di atasnya. Misalnya ada bunga tabungan, kita bisa isi di sini, bunga obligasi atau yang lainnya. Kita coba isi untuk bunga tabungan sebesar 170.000. Biayanya adalah sebesar 20%. Baik. Jika terdapat penghasilan lainnya yang bukan merupakan objek pajak, rekan-rekan juga bisa mengisi di sebelah sini. Namun karena di tempat saya tidak ada, maka kita akan lanjutkan ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini, apabila rekan-rekan memiliki bukti pemotongan PPh pasal 22 atau 23 atau 26, bisa kita input di sini. Lagi-lagi karena punya saya tidak ada, maka kita lanjut ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 ini memuat tentang biaya-biaya termasuk HPP yang kita gunakan dalam menjalankan usaha. Sebagai contoh, misalnya saya melakukan pembelian sebesar 100 juta di sini. Kemudian gaji kita geser ke kolom biaya usaha lainnya. Misalkan sebesar 12 juta. Transportasi kita isi di sini. Kemudian biaya penyusutan yang tadi telah kita input di sini juga. Biaya sewa. Kemudian biaya-biaya lainnya bisa kita input di sini juga. Jangan lupa untuk memasukkan persediaan awal, karena di sini anggapannya 2021 perusahaan saya baru berjalan, maka persediaan awalnya adalah 0, sedangkan persediaan akhir berdasarkan stok opname yang telah saya lakukan adalah sekitar 7 juta rupiah. Nah, jika rekan-rekan masih memiliki penghasilan biaya yang lain yang tidak termasuk di sini, tidak termasuk dalam kategori-kategori yang ada, kita bisa memasukkannya ke biaya lainnya. Misalkan di sebelah sini, sebesar 3 juta rupiah. Karena tadi kita sudah memasukkan pendapatan bunga, maka bisa juga terdapat biaya administrasi bank. Nah, kita bisa input di sebelah sini. Misalnya dalam 1 tahun adalah sebesar 120.000. Jika dirasa sudah selesai, kita bisa lompat ke lampiran 1. Nah, inilah format lampiran 1. Di sini kita akan melakukan penginputan penghasilan neto komersial, penghasilan neto komersial luar negeri, penghasilan neto dan penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di awal tadi kita telah melakukan input peredaran usaha sebesar 123 juta. Maka kita input lagi di sini, kemudian pendapatan bunga sebesar 170.000. Nah, sehingga memunculkan jumlah penghasilan neto komersial sebesar 10.550.000. Sayangnya, semua penghasilan tersebut
adalah merupakan penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga kita harus melakukan input di kolom nomor 4 sebesar 123.170. Nah, sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, sehubungan dengan penghasilan yang bersifat final, maka seluruh biaya operasionalnya juga harus dikoreksi, sehingga kita akan melakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Langsung saja kita input di sebelah sini. Kenapa kita harus koreksi fiskal? Apabila kolom ini dikosongkan seperti tadi, akan mengalami laporan SPT yang rugi. Nah, begitu pula jika di sini kita tidak melakukan penginputan kolom nomor 4, kita akan mendapatkan SPT yang laba, dan jika kita beralih ke formulir induk, kita harus melakukan pembayaran pajak penghasilan lagi sesuai dengan pasal 17. Di sini bisa kita lihat dari laba 10 juta yang berasal dari penghasilan final, kita harus melakukan pembayaran PPh sebesar 1.160.500. Oleh karena itu, maka kita harus melakukan koreksi fiskal atas laba tersebut, yaitu berupa koreksi fiskal pendapatan dan biaya tentunya. Jika sudah, kita bisa langsung ke lampiran induk. Nah, bisa kita lihat di sini, semuanya 0. Lampiran induk lanjutan. Kita langsung pilih tempat penandatanganan saja. Tanda tangan, tanda tangani. Kemudian jika perlu, teman-teman bisa melakukan input tanda tangan di sini berupa gambar. Klik saja 2 kali dan kita akan mencari gambarnya. Di sini saya memilih untuk tidak melakukan upload tanda tangan, tetap bisa digunakan untuk lapor. Nah, sebelum kita melakukan lapor, rekan-rekan bisa melakukan pengisian di lampiran khusus, yaitu berupa perusahaan dagang lampiran 8A nomor 2. Kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan input elemen neraca dan laporan laba rugi. Jika sudah terisi, teman-teman tinggal melakukan klik ke sebelumnya, lalu klik kirim, dan nanti tinggal masukkan lampiran di sini berupa laporan laba rugi, laporan keuangan dan lainnya, lalu kode verifikasi, dan klik submit. SPT teman-teman telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.